Dirgaya. Jangan ya dek ya. Tom Lembong resmi jadi tersangka kasus korupsi impor gula, negara rugi 400 M. Ini menarik nih. Tom Lembong itu mantan Menteri Perdagangan kita. Beliau ngejabat di tahun 2015 sampai 2016. Nah, di saat dia ngejabat itu, kelihatannya dia udah ngelakuin kesalahan besar. Saat itu, negara kita nggak butuh impor gula. Dia malah tetap impor. Ini bikin negara rugi. Apalagi dia impornya lewat perusahaan swasta. Padahal kalau lihat aturan, bolehnya cuma lewat BUMN. Kronologi dan detailnya bisa kamu baca di artikel Kompas yang ini. Nah, ini juga nggak tiba-tiba. Karena ternyata Tom Lembong sudah 3 kali diperiksa Kejagung sebelum jadi tersangka. Dan ini prosesnya tuh panjang. Nah, mereka menentukan Tom Lembong fix jadi tersangka. Terus apa yang akan terjadi sekarang? Kita baca. Tersangka korupsi Tom Lembong terancam hukuman penjara seumur hidup. Ini hasil redaksinya CNN. Terus kalau negara rugi 400 miliar, yang tanggung jawab siapa? Waktu video ini dibikin, RUU perampasan aset belum disahkan nih. Jadi koruptor belum bisa dirampas hartanya buat ganti rugi. Untuk sekarang, kita tunggu aja dulu kelanjutan beritanya. Netizen komen, anak abah langsung salin mod WKWK. Pak Prabowo lagi bersih-bersih. Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Lo tau gak kenapa Tom Lembong yang ditangkap gara-gara korupsi malah dibelain sama pendukungnya Anies? Yang lucunya lagi, Pak Anies sendiri ini malah kasih statement kalau dia masih percaya sama Tom Lembong yang udah jelas terbukti korupsi. Dan malah giring opini dengan nulis soal negara berdasarkan kekuasaan belaka. Setahu gue ya, koruptor itu emang harusnya ditangkap. Lo bisa lihat 10 hari Pak Prabowo menjabat udah ada 28 orang koruptor yang ditangkap dari 7 kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tom Lembong itu cuma salah satunya aja. Intinya pemerintah sekarang tuh emang lagi bersih-bersih dan masih akan berlangsung. Kan dulu pada teriak, tangkepin tuh para koruptor. Sekarang koruptor udah ditangkap malah dicebokin. Nah, dari semua bacotan SJW ini, intinya yang gue tangkap itu karena Tom Lembong pas pilpres kemarin jadi jubir tim sesnya Pak Anies. Nah, Pak Anies Baswedan itu udah jadi kayak sebuah kultus atau aliran di sosial media, terutama di Twitter. Jadi ketika ada orang di ring satunya Pak Anies yang ternyata terbukti korupsi, mereka nggak terima. Harusnya bukan Tom Lembong yang ditangkap, harusnya tuh ini sampai dikasih tulisnya sama mereka. Si paling tahu, padahal profile picture-nya kartun kalau nggak kepo. Intinya apa? Jangan standar ganda. Bener ya bener, salah ya salah. Nah, sekarang gue mau denger pendapat kalian di kolom komentar. Selamatkan uang negara. Korupsi itu juga pusing. Setiap terima duit tunai, mereka tuh bingung mau dikemanain. Sehingga cuma bisa taruh di rumah. Kalau dulu, marketing dari bank Swiss atau bank yang di luar negeri yang aman, dia datang di Indonesia. Setiap orang yang pejabat yang korupsi, dia tawarin buat simpen duitnya. Tapi sekarang sejak adanya peraturan uang itu nggak bisa langsung keluar, uang itu nggak bisa juga dibawa ke luar negeri. Sejak saat inilah bank-bank Swiss dan yang lain-lain yang bisa menyimpan uang-uang korupsi ini nggak bisa lagi bekerja di Indonesia. Sehingga oknum-oknum pejabat yang terima suap, mereka tuh bingung kemanain duit. Nah, dulu marketing dari bank-bank di luar negeri, bank Swiss ya, yang terkenal aman untuk disimpan koruptor ya, mereka tuh datang di Indonesia. Setiap siapapun yang mau nabung, mereka datengin ke rumahnya. Langsung dia bawa mesin menghitung duit, langsung dihitung duit dolarnya. Begitu langsung dihitung, langsung masuk ke saldo rekening mereka yang ada di bank Swiss. Dulu tuh bisa begitu, tapi karena sekarang ada peraturan uang nggak bisa dibawa keluar, mereka udah nggak bisa. Makanya nggak heran koruptor tuh selalu bingung mau kemanain uangnya. Karena mereka pikir gini, mereka juga nggak bisa foya-foya, karena mereka masih menjabat. Nah, mereka mau simpen dulu duit ini sampai aman, sampai tenang. Sampai kasus korupsi kejanggalan putusan hakimnya udah nggak disorot lagi di media. Baru mereka mulai bisa pakai duit mereka pelan-pelan nikmatin. Sebab seperti kita duga ya, sebenarnya dari kasus janggalnya itu, penyidik tuh udah mulai curiga dan mulai menyidik. Cuman langkahnya tuh sunyi senyap dan nggak bisa kita ungkap. Akhirnya tiba-tiba ganti presiden tegas langsung perintahin hasil penyelidikan pengembangan kemarin langsung dibuka gitu loh. Ini adalah gebrakan presiden kita. Nah, jadi kita tahu juga Ronald Tanur tuh udah ditangkap ya kemarin. Dan pengacaranya yang perempuan itu juga ditangkap. Dan sekarang keberadaan bapaknya yaitu Edward Tanur atau ET itu sedang dicari keberadaannya. Jadi gini, pelajaran yang harus kita ambil adalah kita harus ingat bahwa uang tuh nggak selamanya berkuasa. Kebenaran tuh nggak akan bisa ditutupi selamanya. Karena
Gak ada tuh namanya kebohongan yang abadi. Dan kita perlu belajar bahwa uang tuh nggak selamanya akan bisa menyelamatkan kita. Hanya perilaku kita lah yang bisa menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, kalian mesti ingat, jaga karakter. Supaya suatu hari ketika emosi, nggak sampai mengakibatkan bisa membunuh orang. Supaya suatu hari emosi tetap bisa mengontrol diri kita. Jadi, bukan uang yang bisa menjaga kita, tapi diri kita lah yang harus menjaga kita. Biasakanlah selalu menjaga diri kita. Nggak peduli seberapa banyak pun uang kita, tapi hidup kita harus tertib, harus tahu kebenaran, gitu loh. Tapi gini, ada baiknya kita undang yang terhormat pengacara Bapak Otto Hasibuan untuk bantu menjelaskan tentang masalah hukumnya kepada semua penonton kita. Lebih mudah bersama Monster Ban. Kita nih selalu FYP di layar kalian. Kalau kalian mau terus untuk kami dalam mendidik dan mengedukasi budi pekerti buat generasi penerus bangsa kita, maka kalian harus follow supaya kita nih bisa mengembangkan tim kita. Seperti yang kita tahu, kalau orang baik itu terus diam, maka nanti kalah dari orang jahat.